sebagai siswa. Anggota kelompok kami yaitu ada Ade Putri Lubis, saya sendiri Siti Maria Mauliza, dan Nurul Huda, Nazwa Garani Nasution, dan Siti Nur Aisyah. Problematika atau permasalahan yang terjadi pada siswa serta solusi yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPD. Nah, pada selanjutnya akan dijelaskan oleh pemandu kami, Ade. Kepada Ade, silakan. Baik, permasalahan yang pertama yang kami temukan adalah kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis UBD ini, siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Namun, kemampuan yang dimiliki siswa itu beragam atau berbeda-beda, sehingga siswa yang memiliki kemampuan rendah itu tidak terbiasa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, hal tersebut dapat mengakibatkan kebosanan dan rendahnya motivasi belajar bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Guru perlu memahami kebutuhan dan minat siswa agar pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa dan siswa mendapat pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Caranya guru harus bisa merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik itu guru memilih metode, model, atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran yang dia punya. Sekian dari saya bagi kepada moderator. Baiklah, kemudian permasalahan selanjutnya akan disampaikan oleh Nazla kepada Nazla. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu di mana adanya perubahan bentuk tugas dan penilaian. Di mana pada kerangka UPD, bentuk penilaian akan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Pada UPD, penilaian atau asesmen dilakukan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan atau berupa penilaian kognitif saja, namun dalam UPD juga terdapat penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan akan membuat kegiatan belajar sedikit berbeda dengan kegiatan belajar biasanya, sehingga peserta didik perlu beradaptasi dengan kegiatan belajar dan penilaian yang berbeda. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, guru berperan dalam memberikan informasi kepada peserta didik mengenai bentuk asesmen atau penilaian yang akan dilakukan. Kedua, guru akan menyampaikan informasi mengenai poin-poin apa saja yang akan dinilai. Lalu guru perlu memberikan informasi mengenai bentuk dan jenis penilaian serta rubrik yang akan digunakan. Permasalahan yang ketiga yaitu di mana adanya pemahaman yang mendalam. Pada pembelajaran berbasis UPD dibutuhkan pemahaman yang mendalam oleh siswa. Hal ini akan memunculkan pemikiran yang kritis dan kreatif oleh siswa. Namun terkadang siswa kesulitan dalam berpikir kritis dan kreatif. Nah, adapun solusi atas permasalahan tersebut di mana guru dapat membuat siswa berpikir secara kritis dan kreatif, di mana siswa dapat mencari referensi dari berbagai sumber dalam mendukung pemahaman mendalam mereka agar mampu memunculkan pikiran kritis dan kreatif. Selain itu, guru juga harus memberikan stimulus dan pembiasaan untuk melatih berpikir kritis dan kreatif tersebut. Hal tersebut dikarenakan UPD melibatkan siswa dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan pengembangan kesadaran diri mereka melalui latihan-latihan yang merupakan kunci bagi penerapan UPD dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian permasalahan yang keempat akan disampaikan oleh Siti kepada Siti. Terima kasih atas kesempatannya. Ada permasalahan yang keempat yaitu peserta didik cenderung menghafal, di mana selama ini peserta didik cenderung menghafal materi dan rumus, sedangkan dalam UPD peserta didik dituntut untuk memahami konsep, memahami secara menyeluruh serta mengetahui penerapan pengetahuan tersebut untuk kehidupan sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu guru dapat membantu peserta didik dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat setelah menentukan tujuan dan asesmen pembelajaran. Guru mengumpulkan materi ajar yang akan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa dan mengatur waktu untuk setiap kegiatan. Nah, permasalahan yang kelima yaitu berfokus pada unjuk kerja atau keterampilan siswa. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal fakta-fakta, tetapi juga dituntut untuk
Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat terampil dalam unjuk kerja atau performa, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas dengan baik dan efektif. Nah, dalam UBD, unjuk kerja siswa diukur melalui penilaian autentik, yaitu penilaian yang mencerminkan situasi nyata di luar kelas dan mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu ada 4 kompetensi yang kiranya dapat dilatih oleh peserta didik. Nah, kompetensi itu adalah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi, serta berkolaborasi. Pendidik bisa mengasah keterampilan tersebut kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Buddha kepada Ibu Buddha menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini permasalahan selanjutnya yaitu mengenai masih banyaknya peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD ini karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Contohnya ada peserta didik yang terlibat aktif pada pembelajaran di kelas, tetapi ada juga yang hanya peserta pasif. Nah, kemudian bisa dilakukan oleh peserta didik adalah belajar sesuai dengan kemampuan mereka, serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya jika mereka tidak mengerti atau memahami pelajaran tersebut. Nah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD tersebut. Kemudian hal tersebut dapat didukung oleh semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu buku teks belum mendukung peserta didik jika kurikulum dirancang menggunakan kerangka UBD. Nah, solusi yang ditawarkan adalah peserta didik harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks dan standar isi, serta peserta didik harus mampu berpikir kritis dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Hal ini dikarenakan UBD melibatkan peserta didik dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan mengembangkan kesadaran diri mereka melalui latihan-latihan yang merupakan kunci bagi penerapan dalam kerangka UBD. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan saran atau bertanya, kami persilahkan. Oke, ada yang ingin bertanya? Enggak? Ada. Ya udahlah.